Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami terus untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 55 ayat 8 katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam hidup kita sering menyusun rencana demikian matang. Sangat matang. Rencana tentang pendidikan, rencana tentang pekerjaan, pelayanan, masa depan, rencana tentang keluarga. Namun tidak jarang rencana itu gagal atau berjalan sangat berbeda dari apa yang kita cita-citakan dan harapkan. Pada saat itu muncul kekecewaan dan bertanya, Tuhan, mengapa jalanmu berbeda dengan keinginanku? Tuhan hari ini mengajak kita belajar mempercayai dan berpartisipasi dalam rencananya Dia yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Yesaya 55 ditujukan kepada umat Israel memang yang berada dalam pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kehilangan identitas, dan kehilangan pengharapan. Tuhan menawarkan pemulihan dan kehidupan baru, tetapi dengan cara yang tidak terduga oleh manusia manapun. Ayat 8 menegaskan bahwa pikiran dan perjalanan Tuhan melampaui pemahaman manusia, namun selalu bertujuan membawa keselamatan dan pemulihan bagi umatnya. Saudara, bayangkan seorang anak kecil sedang mengerjakan puzzle. Ia hanya melihat satu keping dan merasa bingung. Sedangkan orang tuanya melihat keseluruhan gambar utuh itu dan tahu persis di mana keping itu harus ditempatkan. Anak itu mungkin tidak mengerti, tetapi ia mau menyerahkan kepingan itu mengikuti arahan gambar yang indah. Dan akhirnya begitu puzzle terbentuk semua, terjadilah gambar yang utuh. Demikian hidup kita. Kita hanya melihat sebagian, tetapi Tuhan melihat utuh keseluruhan gambar hidup kita. Rencana Allah yang tertinggi dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Salib bukan rancangan manusia, tetapi jalan Allah untuk keselamatan dunia. Bagi manusia, salib nampak sebagai kegagalan. Bagi Allah, itulah kemenangan. Yesus sendiri berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dengan ketaatan Kristus, Ia membuka jalan bagi kita untuk ikut serta dalam rencananya. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai rekan sekerjanya Dia. Di dalam Kristus kita belajar bahwa berpartisipasi dalam rencana Tuhan berarti percaya, taat, dan berjalan selangkah demi selangkah meski tidak selalu kita mengerti. Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan mungkin berbeda, tapi selalu pasti lebih tinggi dan lebih baik. Tugas kita bukan memahami segalanya, melainkan menyerahkan diri dan terlibat dengan iman. Mari kita membuka hati untuk dipakai Tuhan begitu rupa, mengikuti rencananya, dan percaya bahwa setiap langkah bersama Kristus adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah dan kekal. Amin. Bapa, terima kasih ada begitu besar pengharapan yang boleh kami terima. Terima kasih pengorbananmu, rencanamu di atas kayu salib mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan melihat kami begitu utuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.